Jadi kemarin tuh ada suatu berita viral video penganiayaan siswa SMK di Demak dipicu saling ejek. Ya itu dia. Padahal dua-duanya juga mukanya mungkin sama, ya kan? Ini videonya, berupa videonya ya. Nah, apa yang terjadi? Beredar video penganiayaan siswa SMK di Demak. Di Demak. Pelaku dan korban merupakan teman sekelas. Terbagi teman sekelas. Korban laki-laki berinisial AZ dan pelaku berinisial HDR dan MR. Tuh, high definition rate. Tapi tunggu dulu. Bukannya gua nggak mau gimana-gimana ya. Tapi salah satunya yang gua mau tahu tuh adalah apa ejekan yang dikeluarin. Karena penting juga loh maksud gua. Karena nggak bisa juga serta-merta kalau ngejeknya udah keterlaluan, ya kan? Ya kadang-kadang emang harus ditonjok. Maksud gue bukannya menginikan apa ya, tapi bukannya gue mengendorse atau kekerasan. Tapi kalau kan kadang-kadang temen gitu ya, ada temen-temen yang kalau ngeledeknya juga berlebihan. Sedangkan kalau gue kan pribadi orangnya kan mulutnya lembut, halus. Gue aja kalau ngomong kasar aja susah gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu sama temen yang mulutnya hancur gitu ya, ya kadang-kadang ada yang berlebihan. Kalau zaman dulu ngejek nama bapak, ya tapi kan ngejek nama bapak mungkin kasarnya kayak nama bapak lo nih gitu, ya bapak lo apa gitu. Tapi kan nggak ngejek kayak misalkan contoh, bapak lo aja beliin makan aja nggak bisa, kan nggak mampu. Terus tiba-tiba diem lo, bapak lo aja nggak bayar uang sekolah 2 bulan, bapak lo nggak bisa nyari duit. Ya anjing, itu banyak. Gitu anjing. Nah maksud gue ada limit kan, maksud gue. Iya kan, kalau sampai lo ngatainnya sampai spesifik gitu ya emang rahang lo cocok ketemu sama bogemen gue, ya kan? Itu juga tidak hanya terjadi di Demak ya. Jadi ada satu berita lagi. Remaja wanita dianiaya teman di Makassar dipicu masalah asmara. Remaja di daerah Makassar berinisial SF 16 tahun di Makassar dianiaya temennya berinisial HN hingga menjadi tontonan. Penganiayaan itu rupanya dipicu masalah asmara. Menurut keterangan di TKP bahwa antara korban dan pelaku saling kenal. Mereka berdua saling kenal. Ya kan sama. Kan di suatu sekolah. Namun di latar belakangi oleh masalah asmara. Oke. Samsuardi menuturkan, ini kejadiannya guys. Pelaku HN merasa cemburu lantaran korban dianggap merebut kekasihnya. Emang cowok anjing emang. Pelaku kemudian janjian untuk ketemu dengan korban. Gak, ini yang salah cowoknya, bangsat emang. Ya gak sih? Pelaku HN merasa cemburu. Kita lihat dia temenan apa enggak nih. Pelaku merasa pacarnya diambil oleh korban. Pelaku ini cemburu sama korban, jadi mereka janjian. Setelah datang ternyata sudah menunggu. Ceritanya begitu. Lebih lanjut, Samsu Ardi menyebut kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Makassar. Namun dia memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan kalau penanganannya itu di PPA, berhubung di Polsek tidak ada PPA. Korban hanya dapat berbaring telentang dan mencoba melakukan perlawanan untuk membela diri. Ya mungkin gimana dong? Gak bisa disalahin si cowoknya. Kalau dari situasi ini anggaplah mereka berarti gak kenal ya satu sama lain. Gak bisa disalahin cowoknya. Kata cowoknya, ya gue ganteng, terus lu mau gimana gitu, ya kan? Ya susah bro, ini namanya sindrom gantengness, ya kan? Susah. Kalau udah sindrom gantengness kan ribet, ya kan? Misalkan contoh, kita ambil contoh siapa nih? Misalkan di sini kita ambil contoh Yoshiko Fujio sama Neko Nekoko, ya kan? Dia berdua, ternyata misalkan si Yoshiko Fujio punya cewek. Habis itu ternyata ceweknya setelah itu, ini jadiannya gimana sih kejadiannya? Bingung gak? Maksudnya menang pun lo berantem gak akan membuat pacarnya balik lagi, bener gak sih? Ayah kalau banyak yang rebutin gitu. Iya, gue juga ngalamin soalnya kan. Ya kan? Gue bilang udah lo gak usah berantem, gue mau sama dia. Lo juga berantem menang pun gak usah lo ributin. Gue tuh cuma satu, apakah adil dunia ini? Enggak, gue bilang.
Lu nggak bisa miliki gue bersamaan. Apa mau? Hah? Solusi lah. Kekerasan bukan jalan keluar. Gimana kalau solusinya mungkin dijadwalkan, atau mungkin ada momen-momen tertentu yang memang harus diinikan gitu loh maksud gue. Berarti salah cowoknya bang, harusnya sikat aja dua-duanya. Nggak, belum tentu cewek tuh mau diduain. Waktu gue inget banget ada sih pakai sistem shift juga nggak masalah. Gue waktu itu juga gitu. Wah maaf, tapi caranya gini guys. Caranya adalah yang satu harus tahu kalau lo udah punya cewek, yang satu nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Tapi yang satu harus ngertiin. Maaf ya, nanti aku mau jalan dulu nih sama yang ini dulu. Kamu besok ya. Oh ya udah. Awas ya kamu kalau jalan sampai ciuman aja, nggak usah yang lain-lain. Iya, sampai ciuman doang kok. Kalau sama kamu yang mau sampai mana? Oke, itu hanya di otak gua guys. Itu bukan cerita asli. Itu hanya di otak gua aja, ya. Bukan di kejadian nyata. Nah, gitu. Daripada kekerasan seperti ini, ya kan? Oke, gue tanya sama kalian di kolom komentar, ya. Kapan terakhir kali kalian berantem? Dan karena apa? Coba lihat deh. Kadang-kadang tuh alasan kalian berantem itu tuh tolol. Kapan? Gue udah lama banget nggak pernah. Gue tuh berantem waktu itu kalau nggak salah pas kelas 5 SD. Pas 5 tahun. Ya. SMP temen gue musuhan sama SMP lain sampai bergenerasi-generasi, katanya gara-gara cewek. Gara-gara cewek. Sampai bergenerasi-generasi sekolahnya. Temen lo tuh si Mang Azek, temen lo tuh dosanya banyak. Berantem di grup circle gue gara-gara kartu perpus gue ditaruh sembarangan. Oke. Ya kan? Aneh kan? Ribut lu tuh norak kan? SMA bang, pas ada yang ngebully ayah, bagus. Alip, bagus. Duit. Tapi itu berantem di grup circle gue gara-gara kartu perpus gue ditaruh sembarangan. Siapa yang naruh kartu gue di mana? Gitu, marah, ya kan? Gak perlu. Sampai ribut, tonjok-tonjokan, nggak perlu. Jadi nggak perlu kayak gitu-gitu. Tak bayar usai makan cendol, dua pria ini dikejar banyak orang. Bayangin, ya kan? Dia akhirnya gara-gara nggak makan cendol, nggak bayar. Tuh, dua pembeli bermobil makan cendol tanpa bayar. Astagfirullahaladzim. Akibatnya mereka dikejar banyak. Ngapa nggak bayar sih goblok? Itu tolol banget sih. Naik mobil nggak bayar cendol tuh anjing banget loh. Aksi kejar-kejaran antara pemotor dan mobil itu pun viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di wilayah Malaysia. Cendol juga merupakan, ada bridgingnya tuh. Dikutip dari Detik Food, cendol juga merupakan salah satu makanan khas yang populer di Malaysia. Perlu ada bridging, perlu memang. Di negeri itu, cendol juga memiliki ciri khas sendirinya meski terinspirasi dari kuliner Indonesia. Cendol di Malaysia juga dapat ditemukan di pinggir jalan. Oke, pembeli cendol di tempat makan inilah yang viral. Melansir dari Wirtkaya, peristiwa ini berawal ketika pria mengendarai mobil Nissan Almera memesan cendol di salah satu tempat makan yang ada di Batu Caves, Malaysia. Usai memesan cendol, pemilik mobil ini langsung melarikan diri tanpa membayar cendol. Lupa kali dia. Aksi itu kemudian membuat sejumlah pengendara motor di sana memutuskan untuk mengejar mobil tersebut untuk meminta pertanggungjawabannya. Melihat kejadian ini, ada banyak pengendara motor di sana yang memutuskan untuk mengejar mobil tersebut dan minta pertanggungjawabannya. Oke. Terus gimana ujungnya? Aksi pemobil yang ugal-ugalan ini jelas membayar. Emang dia emang bener nggak mau bayar terus kabur. Tolol. Cendol. Apa di otak dia yang astaga. Ada kejadian selanjutnya setelah cendol ini. Ada kejadian di sini, detik-detik pengantar jenazah pukuli sopir truk, kaki melayang ke wajah. Ada apa ini, coy? Apa yang terjadi? Heboh, sopir truk dianiaya rombongan pengantar jenazah. Cilincing, Jakarta Utara. Buat apa? Biar kenapa? Apa yang dilakukan? Dinabrak. Diduga sopir truk menabrak motor yang tengah menutup jalan. Sopir truk kontainer bernama Suripto dipukuli rombongan pengantar jenazah di wilayah Cilincing. Peristiwa tersebut dipicu motor salah satu pengantar jenazah tertabrak truk. Tapi lu mesti tahu kan, lu ngalangin truk tuh nggak bisa semena-mena, coy. Dia tuh banyak banget sisi matinya, coy.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa dan terekam video amatir hingga viral di media sosial. Mobil truk tersebut dikelilingi para pengantar jenazah yang membawa bendera kuning. Terdengar juga sirine ambulan meraung-raung di ya pinggirin jenazahnya diantar juga dulu. Pemotor tutup jalan. Fernando mengatakan mulanya pemotor bernama Syarifuddin melakukan penutupan jalan sementara agar rombongan jenazah bisa lewat. Sesampainya di pertigaan Jalan Raya Cilincing, Syafruddin melakukan penutupan atau penyetopan jalan agar rombongan jenazah bisa melintas. Dalam video yang beredar tampak truk tersebut dianiaya oleh sekelompok orang yang diduga rombongan pengantar jenazah. Bahkan terlihat seorang pria menaiki truk dan menendang wajah si sopir. Namun kendaraan jenis kontainer warna kuning menabrak motor milik Syarifuddin. Atas kejadian tersebut spontanitas ringan dengan jenazah yang lain melakukan pemukulan terhadap sopir. Nah ini dia. Apa ya? Kalau sudah marahnya itu keluar dan banyak apalagi repot juga ya. Apakah supir truknya salah? Salah juga pasti karena dia menabrak kan. Tapi maksudnya dilihat dulu gitu karena gue nggak tahu ya kalau truk tuh nggak semudah itu untuk berhenti gitu, untuk mendadak berhenti. Dia jalan aja tuh perlu gitu. Nggak bisa tiba-tiba kayak gitu, nggak bisa gitu. Truk tuh nggak bisa kayak gitu coy. Apalagi truknya truk gede gitu ya maksud gue ya. Tapi terlepas dari itu semua, anggaplah gue nggak tahu apa yang terjadi karena kita tidak ada di tempat, jadi kita nggak bisa jadi menilai situasi yang sebenarnya terjadi. Tapi maksud gue, ketika lo mengantar seorang jenazah itu kan sebuah pertanda ya. Kayak ketika orang meninggal itu adalah sebagai peringatan untuk kita semua bahwa kita akan kembali ke kematian gitu. Dia malah ribut gitu ya. Setidaknya dipinggirin dulu aja gitu. Nggak kenapa? Ya oke. Nggak tahu lah ya, namanya juga orang di tengah jalan dan panas ya maksud gue. Ya ini kejadian ini gue juga jadi pelajaran sih buat gue. Karena gue juga dulu kan waktu muda-mudanya suka gitu naik motor, ntar kalau ngiringin terus habis itu gue berhentiin mobil. Gue termasuk orang itu soalnya guys. Gue termasuk orang yang suka berhentiin mobil, suruh minggir. Tapi gue minggirnya baik. Gue bilang gini, maaf ya, minggir gitu. Enggak gue gini doang, maaf minggir dulu gitu. Gue masih baik gitu. Bahkan pas gue minggirin gue minta duit 2.000 gitu kak mobilnya, nggak dikasih tapi gue juga. Tapi di satu sisi sampai di satu titik gue ngerasa kayak asal lancar aja kan ya kan. Kalau memang kalau macetnya panjang kan nggak bisa diapa-apain juga gitu. Kalau macetnya memang ruasnya macet gitu. Gue nggak ada tahu deh soal masalah peraturan kayak misalkan kayak pemadam kebakaran itu kan memang harus didahulukan. Lu mau nggak mau harus buka jalan karena emergency kan. Apakah ini se-emergency itu? Wallahu a'lam bishawab ya. Bukan gue, nggak punya ilmunya. Jadi jangan tanya ke gue. Tapi kalau bisa dipercepat. Tapi kalau dipercepat nanti malah mempersulit keadaan dan menyusahkan gitu, ya jangan. Baiknya sih jangan. Jadi ini testimoni mantan pelaku. Ya. Iya juga intinya urusan jenazah di dunia udah kelar, nggak mau lah nambah masalah di dunia. Iya. Coba kalau didoain, udah capek-capek ya kan doain yang meninggal. Abis itu ada orang yang buru-buru gitu-gitu, ya kan? Tiba-tiba yang naik mobil kesel didoain, ini orang meninggalnya nyusahin orang. Kan gak enak lagi doanya ya. Iya tuh, jangan ya. Yang baik-baik aja lah. Kalau memang bisa dibuka, buka secara perlahan gitu ya.